Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Seperti judulnya, hari ini aku mau share beberapa kegiatan produktif aku sebagai ibu rumah tangga di rumah. Dan semua kegiatan yang aku share ini dimulai dari siang hari ya teman-teman, karena tadi pagi itu lumayan hektik jadi nggak sempat untuk rekam-rekam. Kegiatan yang pertama ini aku mau masak nasi dan sekalian mau masak sayur dan lauk ya teman-teman untuk makan siang. Dan biar nggak bosan seperti biasa kita sambil cerita-cerita ya. Kalian pasti udah tahu kan kita mau bahas apa karena udah aku tuliskan di judul juga. Hari ini aku mau share tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari sosial media atau dari internet. Pertanyaan ini tuh sering banget ditanyain di Instagram aku, jadi biar sekalian aja ini aku bikin videonya. Nanti kalau ada yang tanya lagi aku nggak perlu jelasin satu-satu, tinggal diarahin ke video ini ya teman-teman. Sekarang kita langsung mulai aja ya ceritanya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan uang dari internet atau sosial media tuh caranya ada banyak banget ya teman-teman. Tapi di video kali ini aku mau bahas beberapa poin yang umum aja ya. Oh iya, sebelumnya aku disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau kita mau mendapatkan uang dari internet atau sosial media, ini tuh sifatnya nggak bisa diburu-buru dan kita memang harus melewati semua prosesnya ya teman-teman. Tapi mungkin juga ada beberapa kasus spesial yang dia baru mulai dan langsung dapat banyak penghasilan di bulan itu. Tapi sebagian besar orang normalnya memang harus melalui proses yang panjang dulu ya teman-teman untuk sampai bisa mendapatkan penghasilan. Nah, sosial media yang bisa kita pakai sebagai media untuk mendapatkan uang tuh juga ada banyak ya teman-teman. Misalnya dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari Snack Video, atau banyak aplikasi lain. Hal pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah membuat akun ya teman-teman di masing-masing sosmed itu atau di sosmed yang kita inginkan. Misalnya kita pengen fokus di satu sosmed aja, misalnya di YouTube, itu juga nggak apa-apa sih. Nah, setelah kita udah membuat akun, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat konten teman-teman. Dalam membuat konten ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan poin pertama dan sekaligus yang paling penting adalah kita tuh harus bisa konsisten. Kalau bisa kita tuh membuat jadwal khusus kapan kita mau posting ya teman-teman. Jadi jangan sampai acak-acakan. Misalnya nih kita punya 5 stok video yang mau diupload, itu jangan sampai kita upload 5 hari berturut-turut kemudian di minggu berikutnya kita nggak upload apapun. Itu menurutku kurang efektif ya teman-teman. Jadi kalau memang punya banyak stok video, itu kita tetap uploadnya terjadwal, misalnya 2 hari sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Sepengalaman aku, kalau kita posting terjadwal itu jangkauannya lebih luas ya teman-teman daripada kita tuh upload konten dengan jadwal yang tidak tentu. Selanjutnya, hal lain yang perlu kita perhatikan dan gak kalah penting juga ini adalah isi dari konten tersebut ya teman-teman. Mau gak mau kita tuh harus membuat konten yang menarik dan tentunya bermanfaat agar orang tuh tertarik untuk nonton. Selain itu, selalu usahakan untuk membuat konten dengan tema sejenis ya. Jadi sebaiknya sebelum memulai membuat konten itu kalian pikir dulu kalian tuh mau bikin konten dengan tema apa. Misalnya kalian tuh suka jalan-jalan, boleh tuh bikin konten jalan-jalan. Atau kalau kalian suka masak, boleh bikin konten masak. Atau kalau kalian tuh cuma pengen share vlog sehari-hari, itu juga nggak apa-apa, share aja. Asalkan kuncinya tadi ya, beberapa poin yang udah aku sebutkan di awal tadi. Nah, itu tadi adalah beberapa poin yang harus kita perhatikan. Sekarang aku ringkas dulu ya. Yang pertama kita harus konsisten, kemudian kita membuat jadwal khusus untuk upload. Yang ketiga, usahakan untuk membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Dan poin yang keempat sekaligus yang terakhir, buat konten dengan tema sejenis. Nah, selanjutnya kita bisa langsung eksekusi aja ya teman-teman. Jadi langsung buat konten, konsisten, terus-menerus dengan terjadwal. Tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas konten kita ya teman-teman. Jadi kalau kalian bikin konten foto, pastikan fotonya itu jelas, tajam. Begitu juga dengan video, pastikan videonya terang, terlihat jelas. Dan yang gak kalah penting, isi dari konten itu juga harus bermanfaat dan menarik untuk orang lain. Kalau kita bisa melakukan itu terus-menerus, insya Allah jumlah follower atau subscriber itu pasti akan bertambah perlahan-lahan ya teman-teman. Dan dengan bertambahnya follower atau subscriber itu bisa mendatangkan rezeki berupa endorsement atau tawaran kerjasama dari brand. Setelah mendapatkan tawaran kerjasama dari brand atau online shop, kita bisa mulai menentukan rate card teman-teman. Singkatnya, rate card itu adalah harga yang kita tetapkan kalau ada online shop atau brand yang mau bekerja sama dan promosi di akun kita gitu ya. Berapa harga atau rate cardnya itu
bebas ya teman-teman, tergantung kita sebagai pemilik akun itu. Tapi kalau saran dari aku jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah juga. Tapi masalah red card ini tuh emang membingungkan ya teman-teman, karena memang sama sekali nggak ada patokannya. Jadi kalau kalian bingung, boleh tanya-tanya ke influencer yang lebih berpengalaman menurut kalian. Kalau kita emang telaten dan konten kita tuh emang bagus, pasti akan ada banyak sekali tawaran kerjasama yang datang. Dan penghasilan dari endorsement ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, bahkan bisa dibilang lebih banyak dari gaji pegawai pada umumnya. Kalau kalian mengamati, sebagian besar influencer itu juga mendapatkan penghasilannya tuh paling banyak dari endorsement atau kerjasama ini teman-teman. Jadi ini tuh semacam gaji pokok yang dinantikan setiap bulannya. Nah, kalau kita ngonten di Instagram atau di TikTok, penghasilan yang bisa kita dapatkan tuh mungkin memang dari kerjasama brand aja. Tapi kalau kita ngontennya di YouTube itu beda cerita ya teman-teman. Di YouTube ada yang namanya partner YouTube, dan ketika kita sudah menjadi partner itu kita bisa gajian setiap bulan asalkan kita memenuhi beberapa syarat monetisasi. Dan kalaupun udah monetisasi itu kita juga mendapatkan penghasilannya sesuai seberapa banyak video yang kita buat dan seberapa banyak orang yang nonton ya tentunya. Jadi memang kalau di dunia perkontenan ini tuh penghasilannya sesuai sama kerja keras kita ya teman-teman. Intinya harus bikin konten yang menarik biar ditonton banyak orang, karena dari video yang ditonton banyak orang itu akan mendatangkan banyak rezeki yang lain. Nah, tantangannya kalau kita nggak bisa konsisten upload atau nggak upload terjadwal, itu jangkauan dari postingan kita tuh akan menurun teman-teman. Jadi kalau biasanya postingan itu bisa nyebar ke 10.000 orang, kalau kita nggak konsisten upload, biasanya jangkauannya juga akan turun bisa sampai ke 1.000 orang aja. Intinya kita tuh harus mampu untuk bikin konten terus ya teman-teman, untuk mempertahankan jangkauan dari postingan kita itu tadi. Jadi kita tuh postingnya tetap terjadwal, jangan nunggu ada endorsean aja. Karena kalau jangkauan dari postingan kita tuh rendah, pasti brand atau online shop tuh juga nggak mau kerjasama sama kita. Pokoknya alurnya kayak gitu terus ya teman-teman, bikin konten, naikin followers, nunggu ada kerjasama atau endorsement, ngerjain konten kerjasama, upload, nunggu tawaran lagi, dan begitu seterusnya. Intinya kita tuh sebagai pemilik akun menjual jasa ke brand atau online shop ya teman-teman. Jadi kita tuh harus membangun personal branding yang baik. Nah, udah beres ya urusan endorsement. Jadi kalau kita mau melangkah lebih jauh lagi, itu ada yang namanya affiliate teman-teman. Ada Shopee affiliate, ada Tokopedia affiliate, ada TikTok affiliate. Kalian bisa pilih sesuka kalian. Intinya tugas kita itu sebagai marketing freelance gitu ya teman-teman. Jadi kita membantu e-commerce tersebut untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, kalau ada orang yang beli dari link yang kita sebarkan, kita akan mendapatkan komisi dari e-commerce-nya. Kalau ini ditekuni, penghasilannya juga lumayan banyak ya teman-teman. Dan untuk memaksimalkan kinerja kita sebagai afiliator, untuk bagi-bagi link tuh jangan cuma bagi-bagi link aja teman-teman. Jadi kita juga harus membuat konten pendukung. Jadi kita buat konten sesuatu yang membuat orang tuh tertarik untuk membeli suatu barang. Jadi jangan cuma sebar-sebar link aja, biasanya tuh hasilnya kurang maksimal dibandingkan kalau kita bikin konten pendukung yang emang menarik dan membuat orang lain tuh pengen beli barang yang ada di konten kita itu. Nah, kembali ke awal lagi kan, intinya tuh kita bikin konten karena itu emang adalah sumber dari penghasilan kita dari sosial media. Kalau kita nggak bikin konten, udah pasti penghasilannya akan turun atau bahkan nggak mendapatkan penghasilan sama sekali. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi seperti yang udah aku bilang di awal tadi, untuk kita bisa sampai di titik mendapatkan penghasilan dari sosial media tuh ada banyak proses yang harus kita lalui ya teman-teman. Jadi dari awal kita membuat konten pertama kita sampai kita mendapatkan tawaran kerjasama, itu tuh prosesnya pasti panjang. Mungkin ada yang 1 bulan udah langsung mendapatkan tawaran kerjasama, atau mungkin ada juga yang udah 1 tahun penuh konten dan baru mendapatkan tawaran kerjasamanya yang pertama setelah 1 tahun. Tiap orang udah pasti beda-beda ya teman-teman, tergantung kualitas kontennya, tergantung rezeki masing-masing orang juga, dan tergantung banyak faktor lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga penjelasan aku ini menjawab pertanyaan teman-teman yang masih sering bingung gimana caranya memulai untuk bisa mendapatkan penghasilan dari sosial media atau internet. Yang aku ceritakan ini sesuai pengalaman aku aja ya teman-teman, jadi aku nggak bahas poin-poin lain yang memang nggak aku kuasai.
Udah dulu ya pembahasan tentang sosial medianya, sekarang kita bisa balik ke videonya sebentar. Alhamdulillah ini tadi tuh aku udah selesai masak nasi, masak sayur, goreng lauk, tapi aku cuma goreng tempe teman-teman karena rencananya tuh aku mau ungkep ayam, tapi ternyata ayamnya tuh masih membeku di kulkas, jadi aku diemin dulu. Jadi untuk makan siang sementara mau goreng telur aja, mungkin besok baru ungkep ayamnya ya. Terus lanjut lagi aku cuci piring dan bersihin sink sekalian. Terus ini malamnya teman-teman aku tuh setrika karena udah lumayan numpuk setrikanya. Sebenarnya dari semua kegiatan rumah tangga tuh aku paling gak suka setrika baju teman-teman, tapi tetap aja aku lakuin. Sebenarnya tuh pengen juga di laundry ya buat meringankan, tapi tuh aku agak trauma karena dulu pas zaman kuliah tuh aku pernah laundry rok kesukaan aku dan dari pihak laundrynya tuh terlalu panas ngatur setrikaannya, jadi rok aku tuh rusak. Sejak itu aku nggak pernah laundry lagi sampai sekarang. Selain itu kalau laundry yang normal itu biasanya selesainya agak lama ya teman-teman, pasti di atas 3 hari, sedangkan kadang tuh ada beberapa baju yang buru-buru mau dipakai. Pokoknya gitulah ya, banyak pertimbangan akhirnya malah disetrika sendiri walaupun capek tangannya, pinggangnya juga, tapi tetap aja dilakuin. Tapi nggak apa-apa, semoga setiap lelah ini dinilai pahala oleh Allah ya, amin. Alhamdulillah ini setrikanya udah selesai teman-teman, walau nggak terlalu banyak ini juga cukup melelahkan. Ini kemarin tuh selesainya sekitar jam setengah 10 malam baru selesai. Kalau setrika tuh aku emang lebih sering malam hari ya teman-teman, karena setrika tuh panas banget dan kalau dilakukan di siang hari itu rasanya lebih panas lagi badan kita. Jadi emang aku lebih suka setrikanya tuh di malam hari aja. Ini sekarang aku mau lanjut nata-nata semua baju aku ke dalam lemari dan termasuk baju anak aku juga. Dan gak kerasa kita udah sampai di akhir video teman-teman. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai selesai. Udah dengerin semua cerita aku seperti biasa. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini ya. Aku doakan semoga teman-teman semuanya dan keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusannya termasuk urusan di dunia dan di akhirat. Amin. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.